Film diawali dengan memperlihatkan kantor 911 yang sedang sibuk menerima berbagai macam laporan dari masyarakat, yang di situ ada Jordan, petugas paling kompeten di sana. Nope, don't want you to do that. Okay, and where? Dia bernama Paul, pacarnya si Jordan, yang ketika sehabis istirahat, dia pun menerima laporan dari seorang wanita yang sedang bersembunyi dari seorang pria yang masuk ke rumahnya tidak dikenal, yang dimana di situ Jordan menyuruh dia untuk bersembunyi di sebuah kamar dan membuka jendelanya agar si pria mengira bahwa dia sudah kabur melewati jendela. There any second. Akhirnya pria itu pun kembali keluar untuk mengejar si wanita, tetapi ketika dia hampir saja mau keluar, dia malah mendengar nada dering handphone dari si wanita, yang di situ si 911 malah menelpon kembali. Jadi si pria itu mendengar kembali dan akhirnya memeriksa ke atas lagi. Jordan yang panik pun berusaha mengelabui pria itu dengan mengatakan bahwa rumah itu sudah dikepung oleh beberapa polisi, tetapi sudah terlambat karena pria itu sudah sempat membunuh si wanita dan akhirnya hal itu tentu membuat Jordan panik, tidak tenang dan kepikiran selalu karena dia merasa bersalah kepada wanita itu. Ketika sampai di tempat kerja, dia merasa dihakimi oleh semua orang. Mungkin itu efek dari karena dia merasa bersalah karena hal tadi, yang kemudian tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa si wanita sudah ditemukan di tempat tertentu dengan keadaan tanpa kulit kepala. Melihat hal itu, Jordan pun semakin stres dan kepikiran, yang di situ Paul datang untuk memberinya semangat dan mengatakan bahwa dia selalu ada untuknya. Singkat cerita, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Casey yang sedang ngobrol dengan temannya. Di sisi lain terlihat Jordan sedang meminum obat penenang yang ternyata dia sudah beralih profesi, mungkin karena trauma mungkin ya. Sementara itu Casey dan temannya sedang makan di sebuah tempat makan. Ya iyalah, masa di bengkel. Yang beberapa saat kemudian temannya harus pulang karena ada kepentingan mendadak, yang di situ ternyata HP-nya lupa dibawa dan dia pun mencoba mengembalikannya ke tempat parkir, tetapi temannya sudah tidak ada. Yang di situ tiba-tiba ada orang yang hampir menabrak Casey dari belakang, dan tiba-tiba di sisi lain di situ Jordan sedang menjelaskan tentang cara menjadi police operator, yang dimana kita harus mengambil tindakan dan keputusan yang cepat agar si korban masih bisa tetap selamat. Sementara itu Casey sudah berada di sebuah bagasi mobil, yang karena panik kenapa bisa jadi kayak gini, dia pun langsung mengambil ponselnya dan menghubungi 911. Yang secara kebetulan yang nerima telepon malah orang yang baru bekerja dan masih amatiran, yang di situ Jordan langsung mengambil alih dan meminta untuk Casey agar tenang dan meminta bagaimana ciri-ciri orang yang menculiknya. Andrew grabbed you. Was he black, white, Asian, Hispanic? White, okay. Setelah cukup mendapatkan informasi, di situ Jordan pun langsung menyuruh Paul untuk mencari mobil yang menculik Casey, tetapi ada satu hambatan karena handphone yang dipakai oleh Casey tidak memiliki chip GPS. Di situ Jordan menanyakan bagaimana kondisi jalan yang ia lalui untuk mempermudah pelacakan, yang di situ juga Jordan menyuruh membuka lampu sennya mobil itu agar dia bisa melambaikan tangan ke jalan dan melihat bagaimana kondisi jalannya. Out the hole and tell me what you see. It's a freeway. You know when you've done it, okay? Dan beberapa menit kemudian ada seseorang menelpon 911, yang ternyata itu adalah seseorang yang melihat lambaian tangan Casey. Namun bodohnya dia malah menyalip dan menyusul si mobil penjahat itu. Kemudian penjahat itu pun mengambil arah yang berbeda, yang membuat polisi menjadi kehilangan jejak lagi. Yang kemudian Jordan menyuruh Casey untuk meninggalkan jejak apa saja, yang penting ada jejaknya. Di situ Casey melihat ada dua kaleng cat, yang di situ juga dia melihat ada sebuah skop yang membuat Casey panik dan mengira dirinya bakal dikubur hidup-hidup. No, honey. Setelah tenang, di situ Casey pun mencoba menuangkan cat itu ke sebuah lubang lampu. Any available units? Kidnap in progress. Suspect is white male. Paint coming from the trunk. I repeat, look for white paint along northbound.
Namun sialnya ada seorang pria memberitahu kepada penjahat itu bahwa ada chat mungkin yang bocor di belakang mobilnya, yang karena pria itu merasa curiga kepada penjahat itu karena gelagatnya yang aneh, dia pun mencoba mengikutinya dan akhirnya dia pun harus dibunuh oleh pria itu karena dianggap sebuah ancaman bagi penjahat itu. Akhirnya si penculik itu membawa mobil pria itu dan membawa jasad pria itu bersama Casey di belakang mobil. Beberapa saat kemudian, Paul dan polisi lainnya pun datang, tetapi mereka sudah terlambat karena penculik itu sudah membawa Casey pergi lagi. Hey, Adam 16, what you got? The GOA. Merasa tidak punya harapan lagi, Casey pun mengirim pesan kepada ibunya bahwa dia sangat menyayanginya. Di sisi lain, penculik itu pun berhenti di sebuah pom karena bensinnya sudah mau habis. Yang ketika dia melihat sebuah berita ada penculikan seorang wanita, dia pun merasa ketar-ketir dan panik. Yang ketika merasa ada kesempatan, Casey pun mencoba kabur melewati kursi belakang, tetapi aksinya pun harus ketahuan oleh si penculik dan petugas pom di sana pun harus menjadi korban juga. Kemudian Casey pun ditarik kembali dan dipukul hingga pingsan. Beberapa saat kemudian polisi pun menyelidiki sidik jari si penculik yang terungkap bahwa penculik itu bernama Michael, yang pada saat itu polisi pun langsung bergas ke rumah Michael untuk mengambil keterangan. Ma'am, you're not gonna want to hear this in front of your kids. Kemudian Casey dibawa ke sebuah tempat yang sepi, nggak tahu di mana, tetapi dia menemukan sebuah ponsel di kantongnya Casey yang terhubung dengan 911. Yang di situ Jordan mengatakan kepada si penculik untuk menghentikan aksinya karena para polisi sudah mengepung rumahnya dan ada bersama keluarganya, tetapi emang karena dia psikopat jadi dia tidak mendengarkan si Jordan. Michael Foster is the same man that killed Leah Templeton. Di sisi lain, Paul pun mencari sebuah petunjuk yang ternyata Michael ini bersembunyi di tempat di mana dia dibesarkan. All right, where's the house? It's where Michael grew up. But where? Sementara itu Jordan disuruh pulang oleh atasannya karena kinerjanya tidak membuahkan hasil, tetapi dengan visi misi yang tinggi sebagai polisi operator, dia pun tetap ingin mencoba menyelamatkan si Casey. Di sisi lain, di saat Michael akan mengikat Casey, di situ tanpa diduga Casey berhasil kabur, tetapi karena panik, dia pun kembali ditangkap. Singkat cerita, Paul dan polisi lainnya pun tiba di tempat dibesarkannya Michael. Di situ dia menemukan foto masa kecilnya Michael yang sangat bahagia kepada kakak perempuannya. Namun karena kakaknya ini mungkin mengidap semacam kanker yang membuat rambutnya semua hilang, jadi kebahagiaan itu pun harus hilang di saat kakaknya meninggal. Yang di saat dia memeriksa ke seluruh ruangan dan dia tidak menemukan apa-apa, dia pun memutuskan untuk keluar mencari petunjuk, tetapi dia hanya menemukan ponsel Casey yang sudah rusak dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang ternyata di situ Michael ada di dalamnya. Di saat Jordan akan menghubungi 911, ternyata di situ tidak ada sinyal, yang karena itu adalah hal biasa buat film psikopat kayak gini. Yang di saat Jordan sudah masuk, dia pun menemukan banyak rambut manusia yang itu adalah korban dari Michael ini. Di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa Michael menculik wanita untuk diambil rambutnya dan diletakkan di sebuah manekin agar dia merasa bahwa kakaknya itu masih ada. No! Sementara itu Casey pun sudah siap untuk dikuliti rambutnya, kulit kepalanya untuk diambil rambutnya, tetapi untungnya ada Jordan yang memukulnya hingga dia tersungkur. Dengan cepat Jordan pun langsung melepas ikatanya Casey dan kabur dari sana. Yang karena Michael masih bisa bangkit, dia pun menarik kaki Casey yang akan keluar dari ruang bawah tanah itu, tetapi mereka pun berhasil menjatuhkan Michael hingga dia pingsan.
disajor dan ingin menghubungi 911. Di situ Casey melarangnya dan memilih untuk mengikat si Michael ini di dalam Pada ruang bawah akhirnya, tanah mereka itu, berdua yang pun pada selamat dan akhirnya Michael yang dia sekarat akan meninggal mati mati sendirian kelaparan di di sana. sana. Mampus lah tuh. Tamat. Ending yang cukup mengkopetkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah sesayang atau secinta apapun kita kepada seseorang, kita harus merelakan dia ketika sudah meninggal karena itu adalah kehendak Allah. Jangan sampai karena ego kita sampai merugikan orang lain, karena hal itu sangatlah tidak etis. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.